Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswa kelas 8 yang Bapak cintai, bertemu kembali pada pembelajaran matematika kelas 8 untuk modul yang ketiga pada bab 3 ini, modul MTK 8 3.3 tentang relasi dan fungsi. Untuk pokok bahasan, submateri pokoknya adalah rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Pada materi sebelumnya, di materi MTK 8 3.1 dan 3.2 tentang relasi dan fungsi, kalian sudah memahami apa itu relasi, apa itu fungsi, ciri-ciri fungsi, ya kan? Daerah asal atau domain, kodomain, daerah kawan, dan ring, daerah hasil atau bayangan. Nah, di materi yang ketiga ini, materi terakhir pada bab 3 ini, tentang yang lebih spesifik tentang rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk di materi yang ketiga ini, ada baiknya kalian mengulang kembali materi sebelumnya untuk relasi dan fungsi agar lebih memahami kembali materi yang akan kita bahas kali ini. Namun untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, ada baiknya kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada materi pembelajaran kali ini kita akan fokuskan pada materi tentang rumus fungsi, nilai fungsi, dan grafik fungsi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu rumus fungsi? Ya, apa itu rumus fungsi? Berdasarkan materi sebelumnya yang sudah kalian pelajari di modul MTK 3.2 tentang notasi fungsi, fungsi itu dapat dinotasikan dengan huruf kecil ya, seperti F, G, atau H. Jadi suatu fungsi bisa dinamakan dengan F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B itu dinotasikan dengan F tanda panah ke arah B ya. Ini biasanya secara umum dituliskan seperti ini. Fx ya, Y sama dengan Fx. Ini secara umum seperti ini ya dinotasikannya. Jadi fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan dengan Fx memetakan terhadap Y. Rumus fungsi dinotasikan dengan Fx sama dengan AX plus B. Ini secara umum ya. Secara umum Fx sama dengan AX plus B. Di mana X itu adalah daerah asal. Jadi X sebutnya daerah asal dan Y atau Fx ini disebut dengan daerah hasil atau bayangan. Jadi daerah hasil nama lainnya adalah bayangan. Dinotasikan dengan Y atau dengan Fx. Nah, nilai fungsi. Bagaimana cara menentukan nilai fungsi? Nilai fungsi itu terdiri dari daerah asal, daerah hasil, dan rumus fungsinya itu sendiri. Nah, sekarang untuk yang contoh yang pertama, ini bagaimana menentukan bayangan atau daerah hasil jika diketahui daerah asalnya. Contoh yang pertama ini, tentukan nilai F2 dan F-5. Berarti X-nya di sini 2 dan X-nya min 5. Jika diketahui rumus fungsinya 3X min 1. Ya, jika diketahui rumus fungsinya 3X min 1. Ya, F2 dan F min 5. Berarti X-nya 2 dan X-nya min 5. Yang ditanyakan adalah daerah hasilnya atau bayangannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Menentukan nilai fungsi berarti menentukan daerah hasil atau bayangannya. Nilai F2 artinya menentukan bayangan dari 2 oleh fungsi F. Nah, fungsi F itu ini maksudnya. 3X min 1. Itu disubstitusikan saja atau diganti nilai X-nya ini. Jadi Fx sama dengan 3X min 1. Ini berdasarkan rumus fungsi yang di atas ya. Nah, X-nya kita ganti 2 karena tadi ditanyakan adalah
F2. F2 sama dengan X-nya kita ganti. Karena 3X ini artinya 3 dikali X, maka artinya 3 dikali 2 dikurang 1. 3 kali 2, 6. 6 kurang 1 sama dengan 5. Maka nilai F2 sama dengan 5. Atau nilai Y-nya sama dengan 5. Y itu adalah darah hasil. Atau dinotasikan juga dengan F2. Maka nilai fungsinya atau bayangannya adalah 5. Begitu pula dengan F-5. Tinggal substitusikan saja F-5. 3 dikali min 5 dikurangi 1. Min 15 dikurang 1 sama dengan min 16. Maka nilai F-5 hasilnya adalah min 16. Atau ini bayangannya adalah min 16. Itu cara menentukan nilai fungsi atau daerah hasil atau bayangan. Jelas ya? Berikutnya, bagaimana cara menentukan daerah asalnya jika daerah hasilnya diketahui. Kalau yang pertama tadi yang ditanyakan daerah hasil jika daerah asalnya yang diketahui, gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini ditanyakan daerah asalnya berapa, nilai X-nya berapa. Misalnya diketahui di sini Fx sama dengan min 3. Nah, ini bayangannya ini. Ya, Y-nya itu nilainya min 3. Nah, X-nya berapa? Jika diketahui rumus fungsinya adalah 2X plus 7. Tentukanlah nilai X-nya atau daerah asalnya. Nah, ini tinggal kita tuliskan bentuk rumus fungsinya terlebih dahulu. Fx sama dengan 2x plus 7. Nah, ya. Fx sama dengan 2x plus 7. Di sini tadi bayangannya adalah min 3. Kita tuliskan di sini Fx min 3 sama dengan 2x plus 7. Nah, kalau kalian memahami di materi sebelumnya di kelas 7 tentang persamaan linear, pasti kalian memahami dengan konsep operasi seperti ini ya. Ini bisa kita posisinya kita bisa tukar atau kita bisa balik. Jadi 2x plus 7 sama dengan min 3. Jadi hanya menukar posisi saja. Selanjutnya 7 pindah ruas ke ruas kanan. Jadi negatif 7. 2x sama dengan min 3. Min 3 dari sini ya. Min 7 itu dari plus 7 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min 7. Min 3 dikurang 7 sama dengan min 10. Maka 2x sama dengan min 10. Nah, X sama dengan min 10 dibagi 2. 2 ini adalah perpindahan dari 2. 2x itu artinya 2 dikali X perkalian. Maka pindah ruas menjadi pembagian. Min 10 dibagi 2. X sama dengan min 5. Maka daerah asalnya adalah min 5. Maka nilai X-nya atau daerah asalnya adalah min 5. Nah, itu jelas ya. Jadi kalau yang contoh pertama menanyakan daerah hasil, di contoh yang kedua ini menanyakan daerah asalnya, nilai X-nya. Nah, sedangkan yang contoh ketiga ini menentukan rumus fungsinya. Daerah asal dan daerah hasilnya sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah rumus fungsinya. Contoh, diketahui F4 sama dengan 23 dan F-1 sama dengan min 2. Maksudnya adalah daerah asalnya 4, bayangannya 23. Daerah asalnya min 1, bayangannya min 2. Tentukan rumus fungsinya. Nah, yang ditanyakan rumus fungsinya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Misal rumus fungsinya adalah Fx sama dengan Ax plus B. Ya. Langkah pertama adalah menentukan persamaan berdasarkan rumus fungsi awal. Rumus fungsi awalnya adalah Fx sama dengan Ax plus B. Tadi diketahui di atas F4. Nah, ini F4 ya. Maka X-nya 4. Maka kita ganti X-nya jadi 4. A dikalikan 4 ditambah B. A kali 4, 4A. Berarti 23. Nah, F4 itu bayangannya tadi 23 kan? Nah, ini F4 bayangan 23. Maka 23 sama dengan 4A plus B. Kita tukar posisinya menjadi 4A plus B sama dengan 23. Ini disebutnya persamaan pertama. Yang kedua, karena tadi ada dua fungsi, nilai fungsinya ada 2, F-1 sama dengan min 2. Maka kita tuliskan di sini Fx sama dengan Ax plus B. X min 1 ini kita ganti, jadi A dikalikan min 1 ditambah B. A dikalikan min 1 min A plus B. Kita tukar posisinya menjadi min A plus B sama dengan min 2. Didapat persamaan yang kedua. Nah, jadi ada persamaan 1, 4A plus B sama dengan 23. Ada persamaan 2, min A plus B sama dengan min 2. Kita akan mencari nanti nilai A dan nilai B-nya.
Nah, di langkah kedua, setelah mendapatkan persamaan 1 dan persamaan 2, nah ini kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Persamaan 1 tadi 4A plus B sama dengan 23. Persamaan 2 min A plus B sama dengan min 2. Ini dikurangkan. 4A dikurang min A. Nah, 4A dikurang min A artinya ditambah jadinya ya. Jadi 4A ditambah A jadi 5A. 23 dikurangi min 2 artinya 23 ditambah 2 jadi 25. B dikurang B 0. Nah, 0 tidak dituliskan. Hilang jadi nilai B-nya ya. B dikurang B 0. 5A sama dengan 25. A sama dengan 25 dibagi 5 karena perpindahan, perkalian ya. 5 pindah ke ruas kanan menjadi pembagian. 25 dibagi 5, 5. Berarti nilai A-nya sama dengan 5. Didapat nilai A-nya sama dengan 5. Nah, kemudian langkah ketiga, setelah nilai A-nya didapat, substitusikan nilai A ke persamaan 1 atau 2. Misalnya ke persamaan 1. Persamaan 1 kan 4A plus B sama dengan 23. Maka nilai A-nya kita substitusikan atau kita masukkan. 4 dikalikan 5 tambah B sama 23. 4 kali 5, 20. Ditambah B sama dengan 23. 20 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi pengurangan. B sama dengan 23 dikurang 20 sama dengan ya, nilai B sama dengan 3. Maka didapat nilai B-nya sama dengan 3. Tadi A didapat sama dengan 5, B-nya 3. Maka setelah didapatkan A dan B-nya, tinggal ganti A dan B-nya pada nilai rumus fungsi awal tadi. Fx sama dengan Ax plus B. A-nya kita ganti berarti Fx sama dengan A-nya kita ganti 5. Tadi yang ini ya. B-nya kita ganti dengan 3. Maka didapat rumus fungsinya Fx sama dengan 5x plus 3. Ini jadi rumus fungsinya ini. Jadi di kasus contoh pertama yang ditanyakan Y, daerah hasil. Di contoh yang kedua yang ditanyakan daerah asal, X. Sedangkan yang ketiga ditanyakan rumus fungsi. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut. Grafik fungsi. Menyatakan fungsi dibagi 4 cara ya. Fungsi itu dinyatakan dengan 4 cara. Yang pertama dengan tabel, himpunan pasangan berurutan, diagram panah dan grafik. Nah, sekarang contoh, diketahui daerah asalnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, ini daerah himpunan bilangan bulat ya. Jika rumus fungsinya fx sama dengan 2x plus 6, tentukan daerah hasil atau bayangannya berarti y yang ditanyakan. Yang B-nya, nyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk tabel, himpunan pasangan berurutan, diagram panah, dan grafik. Nah, ini untuk menyatakan ini tidak mesti keempat-empatnya dinyatakan. Tergantung kebutuhan atau pertanyaannya ya. Jadi harus 4-4-nya dinyatakan. Tergantung pertanyaannya. Nah, karena ditanyakan 4-4-nya, kita jawab 4-4. Menentukan daerah hasil atau bayangan berarti menentukan nilai Y. Tadi di awal sudah kita pelajari. Tinggal substitusikan nilai X-nya ke rumus fungsinya. Nah, rumus fungsinya kan tadi fx sama dengan 2x plus 6. Ini ya. Nah, yang ini nilai X ini dimasukkan atau disubstitusikan ke rumus fungsinya. Jadi dari mulai X-nya min 3, min 2, min 1 ini disubstitusikan ke 2x plus 6. Tinggal ganti saja X-nya ya. F, di sini X-nya min 3, maka F min 3 sama dengan 2 dikali min 3 ditambah 6. Mengikuti ini ya, tinggal X-nya diganti. 2 kali min 3, min 6. Min 6 tambah 6, 0. Maka nilai Y-nya sama dengan 0. Daerah hasilnya Y-nya 0 untuk X-nya sama dengan min 3. Untuk X sama dengan min 2, tinggal ganti. F min 2. 2 kali min 2 ditambah 6. Berarti min 4 tambah 6 sama dengan min 2. Didapat Y-nya sama dengan min 2. Dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 2. F2 sama dengan 2 kali 2. 4 tambahkan 6 hasilnya 10. Maka nilainya 10. Ini disebut dengan daerah asal atau X. Ini disebut dengan daerah hasil atau Fx atau Y. Jadi bisa Fx atau Y ya. Ini bayangannya. Nah, setelah X dan Y-nya didapat, ini tinggal dimasukkan ke dalam tabel. Nah, ini X, ini untuk Y-nya. Setelah itu dipasangkan ya, berdasarkan pasangannya masing-masing. Untuk X-nya min 3, Y-nya tadi 0. Maka kita buatkan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Min 3,0, min 2,2, min 1,4,
0,6, 1,8, dan 2,10. Nah, ini tinggal buatkan saja diagram panahnya. Untuk yang A ini yang himpunan daerah asalnya, ya. Yang himpunan B ini untuk daerah hasilnya. Tinggal tanda panahnya diarahkan berdasarkan pasangannya masing-masing. Ya, berdasarkan himpunan pasangan berurutan ini. Di mana nanti fungsinya diletakkan di atas. Fx sama dengan 2x plus 6. Di mana yang himpunan A ini tadi daerah asal ya. Sedangkan yang B atau Y ini daerah hasil atau bayangan. Oke, jelas nah ya. Itu menyatakan dengan diagram panah. Bagaimana untuk yang diagram grafiknya untuk kurvanya? Nah, ini tinggal letakkan tadi yang apa? Himpunan pasangan berurutan ini min 3,0 artinya x-nya min 3, y-nya 0. Min 2,2 x-nya min 2, y-nya min 2. Nah, tinggal masukkan ke, kalian buatkan dulu diagram kartesiusnya di kertas kotak-kotak. Nah, nyatakan titik-titik yang tadi, koordinat titik yang tadi, yang di himpunan pasangan berurutan, yang ini, ke dalam diagram kartesius. Setelah titik-titiknya dinyatakan dalam diagram kartesius, hubungkan keseluruhan titik hingga membentuk garis. Maka jadilah bentuknya garis lurus. Ya. Ini bentuknya garis lurus seperti ini. Oke, itu untuk grafik yang pertama ya. Nah, sekarang grafik fungsi itu terbagi dua. Ada yang grafik fungsi linier yang tadi kita bahas di atas ya, itu grafik fungsi linier. Itu ciri-cirinya adalah variabel x-nya itu pangkatnya 1 ya. Sedangkan grafik fungsi kuadrat itu pangkat variabelnya ada yang pangkat terbesarnya adalah 2. Jadi bedanya hanya di situ. Perbedaan yang kedua, jika grafik fungsi linier digambarkan kurvanya atau grafiknya itu akan membentuk garis lurus seperti ini ya. Sedangkan untuk grafik fungsi kuadrat dia akan membentuk parabola, garis melengkung. Nah, ini nanti akan lebih spesifik lagi, lebih detail lagi dibahas di kelas 9. Nah, sedangkan untuk grafik fungsi linier akan dibahas setelah bab relasi dan fungsi, yaitu di persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit contoh tentang menentukan grafik fungsi kuadrat. Apakah betul bentuknya parabola? Nah, di sini diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4. Daerah asalnya min 3, min 2 sampai 3. Ini ada daerah asalnya ada 7 ya. Nah, sekarang ditanyakan daerah hasil dan bayangannya sama seperti tadi contoh di atas, contoh 4. Nyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk grafik ya pada diagram kartesius. Langkahnya hampir sama dengan mensubstitusi nilai daerah asalnya seperti contoh di atas ke rumus fungsinya ya. Contoh di sini misalnya x-nya min 3, maka x-nya diganti min 3, x kuadrat artinya min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat artinya min 3 kali min 3 positif jadi nilai ya. Min 3 kuadrat hasilnya 9 dikurangi 4, 5. Berarti nilainya 5 dan seterusnya sampai ke yang x-nya yang terakhir ini ya. Kalian substitusikan. Nah, ini daerah hasil atau bayangan, ini daerah asal. X-nya, ini nilai Y-nya. Nah, sama seperti tadi, nyatakan ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Nah, min 3 dengan 5, berarti X-nya min 3, Y-nya 5. X min 2, Y-nya 0 dipasangkan. Nah, itu lalu sama dengan contoh 4 yang di atas. Nah, nyatakan titik-titik tersebut, himpunan pasangan berurutan itu berupa koordinat kartesius ke dalam diagram kartesius. Setelah dinyatakan tadi min 3,5 ya. Yang ini min 2,0, yang ini min 1,3 dan seterusnya sampai 3,5, X-nya 3, Y-nya 5. Setelah itu tarik garis hingga membentuk parabola atau garis melengkung. Nah, ini perbedaannya kalau untuk fungsi kuadrat gambar grafiknya atau kurvanya melengkung. Nah, ini nanti akan lebih spesifik dibahas di kelas 9 ya. Jadi perlu diingat bahwa fungsi kuadrat ciri-cirinya adalah pangkat variabelnya 2, grafiknya selalu berbentuk parabola. Ini nanti lebih spesifik nanti di kelas 9 ya. Sedangkan untuk fungsi linier akan dibahas setelah bab ini. Nanti di bab 4 tentang persamaan garis lurus. Jelas ya? Nah, nanti jika kalian sudah memahami
Nah, kalian bisa kerjakan latihan 3-nya, kerjakan di kertas folio bergaris. Nah, untuk gambar, biasakan di kertas kotak-kotak, ya. Nah, nanti untuk penjelasan khusus menyatakan fungsi, tentang fungsi linier dan fungsi kuadrat, Bapak buatkan video khusus tentang materi penguatannya untuk modul 33 ini, khusus untuk fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nanti di video terpisah Bapak buatkan penjelasannya tentang menyatakan fungsi, ya. Jadi jika kalian nanti saat mengerjakan latihan 33 ini mengalami kesulitan, nanti bisa kalian lebih perjelas di video selanjutnya tentang materi penguatan di modul 33 ini tentang menyatakan fungsi. Jelas ya? Oke, selamat belajar. Sampai sini, nanti Bapak buatkan kembali video berikutnya tentang modul penguatan materi yang 33. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.